Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad Habibi rabbil alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati dan kita andalkan untuk kita meraih syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk kita meminum daripada telaga Al-Kautsar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk kita berada di dalam golongan yang pertama yang mendapatkan sambutan dan senyuman daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para habaib anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Sahih, Imam Muslim dalam sahihnya, innama ana mru'un maqbud yushaku ayyatiya rasul rabbi fa ujib wa ana tarikum fikum asqalain ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Kitab Allah fihi nur wal huda fastamsiku bihi wa itrati ahli baiti uzakkirukumullah fi ahli baiti uzakkirukumullah fi ahli baiti uzakkirukumullah fi ahli baiti, yang artinya aku ini adalah manusia biasa yang mungkin sebentar lagi akan datang utusan daripada Tuhanku, lalu aku mengabulkan permintaannya alias meninggal dunia. Tapi aku tinggalkan untuk kalian dua hal yang disebut oleh Nabi SAW, dua hal yang sangat berat untuk diterapkan dan dilaksanakan, diterimakan dan dijalankan. Yang pertama adalah kitab Allah yang sekarang sedang kita peringati nuzulul Qur'annya. Di dalam Quran itu kata Nabi Muhammad ada petunjuk. Di dalam Quran itu kata Nabi Muhammad ada cahaya. Maka hendaknya kalian semuanya berpegang teguh dengan Al-Quran. Lalu yang kedua kata Nabi Muhammad, wa itrati ahli baiti, dan keluargaku, keturunanku. Aku ingatkan ya kalian terkait dengan keluargaku. Aku ingatkan ya kalian kepada Allah terkait dengan keluargaku, dan aku ingatkan kalian kepada Allah terkait dengan keluargaku. Ini hadis Tsaqalain yang terkenal, yang banyak tidak dibawa oleh para dai, para ustadz, entah apa sebabnya, padahal hadis Tsaqalain yang lainnya itu yang selalu dibawa kitab Allah wa sunnati, itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim di dalam kitab Mustadrak. Dan ini juga bukan hadis riwayatnya orang Syiah, karena Syiah belum ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Tapi ini hadis yang memang sengaja oleh setan supaya tidak sampai kepada kita, supaya kita tidak menjalankan dan menerapkan akan isinya. Sehingga pantas kalau kemudian Nabi kita Muhammad SAW mengingatkan kepada kalian, sampai berarti 3 kali Nabi SAW mengingatkan kepada kalian, aku ingatkan kalian ya, awas dengan anak cucuku, awas dengan anak cucuku, dan aku ingatkan kalian kepada Allah untuk awas dengan anak cucuku. Kenapa Nabi SAW mengatakan demikian? Karena kita diperintah untuk menjadikan mereka itu adalah andalan kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, kita tidak berkumpul di sini. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, kita nanti di pada masa tidak menjadi idola.
Kalau bukan karena Nabi Muhammad, kita semuanya nanti di padang mahsyar tidak ada cahaya di dalam anggota wudhu kita. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, kita tidak menjadi umat yang paling mulia. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, maka malaikat penjaga neraka itu tidak heran dengan banyaknya umatnya Nabi Muhammad yang dikeluarkan dari neraka dengan syafaatnya Nabi Muhammad. Tapi heran kalau seumpama ada umatnya Nabi Muhammad kok masih di dalam neraka, padahal syafaatnya Nabi Muhammad sangat luas. Sebagaimana herannya mereka kalau ada umat daripada selain umatnya Nabi Muhammad yang bisa keluar daripada neraka, dia heran kok bisa keluar. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, maka pada bulan ini dan pada malam-malam berikut ini kita tidak akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Semuanya berkat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak mendapatkan dan tidak meminta apapun kepada kita kecuali, dan itu pun diperintah oleh Allah dalam Al-Qur'annya, Qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurbah. Katakan wahai Muhammad, aku tidak minta balasan kepada kalian kecuali cintailah keluargaku. Cinta bukan pemberian, cinta bukan penghormatan, cinta bukan sebutan. Cinta dalam hati, kita menghargai, itu adalah cucu Nabi Muhammad. Jangan dihujat, jangan dicaci, jangan dimaki, jangan sampai kemudian dibuat kesal, karena mereka itu adalah cucu daripada manusia yang paling super memberikan kebaikan untuk kita semuanya. Semoga kita semuanya termasuk yang mencari tempat yang khusus dalam hati Nabi Muhammad berkat anak cucu Nabi Muhammad. Semoga kita termasuk yang seperti yang dipuji oleh Nabi Muhammad, yang sebelum dia itu tampil di dalam tahtanya dan kedudukannya sudah disebutkan oleh Nabi Muhammad, yaitu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, di mana sebelum beliau itu menjadi seorang khalifah, suatu waktu beliau melewati gang-gang yang ada di kota Madinah. Tiba-tiba dia melihat seekor ular yang sudah menjadi bangkai. Diambilnya, dikafaninya, lalu kemudian dikuburkannya. Pada malam harinya dia bermimpi, ternyata ular yang dikafankannya itu adalah bentuk dan jelmaan daripada jin yang sudah meninggal dunia. Terima kasih banyak engkau telah mengkafani aku dan telah menguburkan aku, dan aku akan berikan kabar gembira kepadamu, karena aku adalah salah satu daripada jin yang sempat berdiskusi dengan Nabi Muhammad. Dan Nabi berkata kepadaku, engkau nanti ketika meninggal dunia akan dikafani dan dikuburkan oleh orang yang paling adil di muka bumi. Engkaulah orangnya. Dialah yang setelah menjabat dan menjadi khalifah di Damaskus, suatu waktu dia itu mendapatkan tamu yang datang dari kota Madinah, sehingga semua tamu-tamu yang ada tidak dihiraukannya, lebih diutamakan tamu yang datang dari kota Madinah. Lebih-lebih di antara rombongan tamu itu ada satu orang yang masih kecil, masih belum balik, kira-kira umurnya 9 tahun. Dimuliakannya lebih daripada yang dewasa, bahkan didudukkan di sebelahnya. Ketika pulang diberikan hadiah lebih banyak. Tapi herannya ketika pulang masih sempat dia jewer telinganya sampai dia itu menjerit karena kesakitan. Sehingga setelah dia pulang, rombongan pulang, maka para menterinya itu bertanya kepada Syekh Umar, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, Galia Umar, apa yang kau lakukan pada malam ini sungguh mengherankan kami. Kalau engkau menghormati para tamu yang datang dari kota Madinah melebihi daripada tamu-tamu yang datang dari kota lain, kami tidak mempermasalahkannya, karena memang mereka datang dari tempat di mana di situ hidup Nabi Muhammad dan dikuburkan Nabi Muhammad. Tapi engkau lebih memuliakan seorang anak itu daripada para dewasa-dewasa yang datang. Engkau berikan dia hadiah lebih banyak daripada yang lainnya. Bahkan lebih mengherankan lagi ketika mereka pulang, justru engkau yang hormati itu anak kecil, justru engkau cubit dia. Apa katanya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz? Kamu tidak tahu siapa anak kecil itu? Anak kecil itu adalah cucunya Nabi Muhammad.
Dia adalah Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin ibn Husain ibn Fatimah binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah teriang-iang di dalam telingaku, Fatimah bid'atun minni yasurruni man yasurruha wa yakbiduni man yakbiduha. Fatimah adalah bagian daripada aku. Siapapun yang menyenangkan dia berarti menyenangkan aku, dan siapapun yang membenci dia, membuat dia marah, berarti telah membuat aku marah kepadanya. Aku berharap dengan apa yang aku lakukan pada malam ini aku menyenangkan Nabi Muhammad. Semoga kita termasuk yang seperti beliau, sehingga kita bisa menghormati, memuliakan keluarga Nabi Muhammad, sehingga dikatakan oleh para ulama, satu-satunya jalan yang paling cepat untuk mendapatkan tempat dalam hati Nabi Muhammad adalah mencintai zuriat Nabi Muhammad SAW. Pada malam ini saya datang bersama anak saya yang sebelah kanan, yang pakai gamis biru, yang hanum, yang bungas, Sayyid Husin Baharun. Misalnya setelah saya pulang mengajar seperti sekarang ini, kemudian dia pulang disengkat kakinya sama orang Samarinda, atau tepatnya sama orang Handil, kira-kira gimana perasaan saya? Gimana sih orang Handil ini? Saya sudah datang jauh-jauh mengajari, kok anak saya dijatuhkan begitu? Kecewa saya tidak akan balas. Saya akan maklumi, karena apa? Saya punya ilmu yang mengikat. Tapi kan hati kecewa. Hati ini nggak bisa dibohongi, hati kecewa. Mungkin kalau saya diundang lagi sama guru ilmi, kami tidak datang lagi. Ya paling tidak seperti itu yang saya rasakan. Itu yang saya rasakan. Begitu pula sebaliknya, kalau seumpama anak saya itu dihormati, dimuliakan, dimanjakan misalnya, kira-kira saya bagaimana? Himungnya, bangganya, bahagianya, pasti saya bahagia. Itu saya yang ahlaknya pas-pasan. Bagaimana dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Oleh karena itu saya berharap di Handil ini semuanya cinta pada zuriat Nabi Muhammad, dan yang demikian itu harus sampaikan. Harus sampaikan. Ilmu itu bukan milik kita, harus sampaikan. Harusnya bukan dari kita yang menyampaikan semacam itu. Apa yang mau kita andalkan? Tahajud kita yang mana? Puasa kita yang mana? Sedekah kita yang mana? Yang semuanya itu kalau seumpama kita bandingkan dengan apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Qur'annya maupun Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, bisa jadi amal-amal kita tidak diterima. Sehingga satu-satunya yang kita andalkan adalah bagaimana kita berhubungan dengan Nabi Muhammad melalui anak cucu Nabi Muhammad. Semoga kita semuanya termasuk yang mencintai mereka, sehingga kita termasuk yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Khususnya yang saya muliakan, saya hormati, saya cintai para habaib. Ada Habib Taufik, ada Habib Abdul Qadir, ada Habib Hadi, ada Habib Hasan, ada Habib Ali Al-Kaf, Masya Allah, ipar baru daripada Sidin, dan untung keluarga ini bisa ada zuriat Nabi di sini. Alhamdulillah, Insya Allah pondok ini tambah barokah dengan adanya Habib Ali Al-Kaf di sini, Insya Allah. Dan juga habaib-habaib yang lainnya, mohon maaf, ada Habib Walib, ada Habib Umar Al-Gadri, ada Habib Syafiq bin Yahya, ipar saya yang ikut bersama saya, yang kita doakan semoga beliau nanti setelah membuka pesantrennya di Sukabumi, beliau dimudahkan Allah Ta'ala dan diberikan keahlian untuk memegang pondok pesantren itu, dan banyak memberikan manfaatan di dalamnya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan semua para habaib, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu. Yang saya muliakan, saya hormati para alim ulama, yang mereka itu adalah komunitas satu-satunya yang masih hidup di dunia, yang kita bisa berinteraksi dengan mereka, kita bisa duduk-duduk bersama mereka, kita bisa bercengkrama dengan mereka, kita bisa bersalaman dengan mereka, dan mereka salah satu yang nantinya di padang mahsyar kita akan mencari-carinya. Sebelum nanti kita mencari-carinya dan kemudian para ulama itu lalu dia berkata, saya tidak kenal sama kamu, ayo kita kenalan sama mereka dulu sekarang ini, duduk-duduk bersama mereka, ambil hatinya mereka, senangkan hati mereka, karena semua yang kita lakukan itu akan terikat dengan hatinya. Tambah kita mengikat hati para ulama, tambah terikat kita dengan syafaat para ulama kelak nanti di hari kiamat. Karena nanti ketika kita berada di padang mahsyar, tidak ada lagi yang bisa memberikan pertolongan. Nggak ada orang tua, nggak ada suami istri, nggak ada anak-anak,
kata Nabi Muhammad, la yashfa' yaumal qiyamah illa salasatun, tidak memberikan syafaat kelak nanti pada hari kiamat kecuali hanya 3 golongan saja. Siapa mereka? Al-anbiya, para nabi. Sulit kita mau cari para nabi sekarang. Yang masih hidup tinggal Nabi Isa, Nabi Khidir, Nabi Ilyas. Di mana kita akan mencarinya? Sehingga sulit kita itu berinteraksi dengan para nabi. Jumlahnya 124.000 nabi sudah meninggal semua, tinggal mereka saja. Rasul juga seperti itu. Lalu kata Nabi Muhammad, di antara golongan yang pasti akan memberikan pertolongan kelak nanti dari kiamat, para syuhada. Alhamdulillah berkatnya Nabi Muhammad, banyak umat-umatnya nanti yang meninggal dalam keadaan syahid. Berkat usahanya Nabi Muhammad, berkat upayanya Nabi Muhammad, berkat permohonannya Nabi Muhammad, sehingga kemudian diberikan banyak sebab orang itu meninggal syahid. Orang yang meninggal karena tenggelam syahid, orang yang meninggal diterkam binatang buas syahid, orang yang meninggal karena reruntuhan syahid, orang yang meninggal karena penyakit perut, pokoknya semua yang sebab perut semuanya syahid. Orang yang meninggal karena menuntut ilmu syahid, orang yang meninggal karena dia ditimpa oleh penyakit taun seperti penyakit sekarang ini corona, nah itu meninggal syahid. Ada yang mau? Nah itulah kita kadang-kadang suatu kebaikan tapi kalau ditawarkan belum tentu mau. Syahid, dan orang syahid itu nanti kalau meninggal maka dia itu akan memberikan pertolongan bagi keluarganya sebanyak 70 orang, anaknya, istrinya, suaminya, orang tuanya, kakeknya, terus sampai genap 70 orang di kerabatnya semuanya dapat. Tapi cuma 70 orang. Tapi juga kita sulit untuk berinteraksi dengan mereka karena kita tidak tahu dia syahid atau tidak kecuali setelah mati. Tapi ada satu golongan kita bisa duduk-duduk bersama mereka, kita bisa bantu mereka, kita bisa mengikat hati mereka. Kebaikan kitalah yang akan mengikat. Sebagaimana Imam Ali berkata kepada Sayyidatuna Fatimah Zahra, istri tercinta beliau, didikan umminya, didikan ibunya Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anhuma wa radhiyallahu an sahabah ajmain, amin ya rabbal alamin. Di mana beliau katakan Sayyidatuna Fatimah seperti ibunya, enggak pernah sekalipun buat marah atau membuat marah, membuat jengkel kepada suaminya. Suatu waktu Sayyidatuna Fatimah sedang berbicara, bercanda, terucaplah suatu kata tanpa sengaja. Kata-kata itu terucap dan ternyata kata-kata itu yang menjadikan sebab akhirnya Sayyidina Ali marah. Takutnya luar biasa sampai dia itu meminta maaf berkali-kali. Tetap saja merah mukanya. Beda sama kita, kalau kita marah maka nggak kelihatan muka kita marah. Karena apa? Jadi kayak terong warnanya. Tapi Sayyidina Ali putih, kalau marah kelihatan warnanya seperti memerah karena tidak hilang merah yang ada di dalam wajahnya itu. Maka dia itu meminta lagi sampai menangis belum hilang juga merahnya. Maka kemudian apa dilakukannya? Dia itu memohon ampun kepada Imam Ali sampai dia itu seperti layaknya orang yang bertawaf itu, berkeliling di antara Imam Ali 7 kali sampai kemudian Sayyidina Ali tersenyum, ketawa dan dipeluk istrinya. Apa katanya Nabi Muhammad ketika berjumpa setelah itu, setelah kejadian itu? Wahai Fatimah, telah sampai kepadaku kejadian tadi. Demi Allah, kalau seumpama engkau tadi meninggal dunia sebelum engkau mendapatkan ridho lagi daripada suamimu, demi Allah aku akan tidak menyalati jenazahmu. Sehingga dikatakan oleh para ulama, kalau seumpama ada seorang istri yang tidak mendapatkan ridho daripada suaminya lalu dia meninggal dunia dalam keadaan tidak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Itu saja yang pernah terjadi. Tapi selainnya itu adalah akhlak yang baik yang diajarkan oleh ibunya. Sehingga apa kata Sayyidina Ali kalau membaca kepada Sayyidatuna Fatimah, ya Fatimah, jangan engkau ikat aku dengan akhlakmu yang mulia itu. Kita bisa mengikat akhlak para ulama, kita bisa mengikat, memantik cintanya para ulama. Kita bantu seperti sekarang ini, pondok pesantren sedang dibangun, bantu. Di mana-mana kita invest, taruh uang kita di situ, karena ini yang berguna bagi kita. Kita menyenangkan mereka, jadilah backing daripada para ulama, sehingga nanti kelak di akhirat kita akan dikenalnya, kita akan dipanggilnya, dan kita akan mendapatkan syafaat daripada mereka semuanya. Semoga kita termasuk yang mencintai para ulama, semoga kita berada di dalam hati para ulama, semoga kita termasuk yang menyenangkan para ulama, semoga kita termasuk yang membela para ulama, semoga kita termasuk yang membanggakan para ulama, sehingga para ulama nantinya merasa bangga dan memberikan syafaat kelak nanti pada hari kiamat untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin.
khususnya saudara kami yang saya cintai dan saya banggakan, Sahibul Ma'had Darul Quran wa Tarbiyah, guru ilmi yang kita doakan semoga panjang umurnya, sehat badannya, dimudahkan segala urusannya. Dan tidak lupa kepada saudara kami seperguruan, Kakanda Al-Ustadz Guru Jailani, dan juga Al-Ustadz Guru Muhammadun, Al-Ustadz Guru Saifuddin, dan tidak lupa kepada yang tidak telah menyampaikan kepada kita nasihat-nasihatnya, wajangan-wajangannya di penghujung karirnya, yaitu DRS Abdul Hamid. Semoga beliau diberikan keluasan rahmatnya dan barokahnya untuknya, sehingga di akhir karirnya ini menjadi husnul khotimah baginya insyaallah, amin ya rabbal alamin. Begitu pula para guru-guru yang lainnya, dan tidak lupa kepada saudara kami yang telah memberikan pujian-pujian Nabi, lantunan-lantunan pujian kepada Nabi Muhammad SAW dengan suara indahnya, yang beliau kami datangkan sengaja supaya pondok ini mendapatkan keberkahan lebih, supaya orang-orang handil ini, saudara-saudara kami, bisa melihat wajah yang pernah melihat wajah daripada Abu Yasin Muhammad Maliki. Beliau salah satu daripada mursyid Abu Yasin Maliki. Setiap di acara, di pengajian, maka beliau itu selalu datang dan menghadiri, kemudian beliau itu diperintahkan untuk memberikan irsyad. Alhamdulillah sengaja kami bawa ke sini supaya ada kenang-kenangan, dan supaya kita itu berbaur dengan mereka yang pernah berbaur dengan Abu Yasin Muhammad Abdul Maliki, yaitu Syekh Umar Dobba. Kita doakan semoga beliau kabul hajat. Ini sudah 4 tahun di Indonesia, belum ada kawin juga. Kalau ada yang berminat silahkan, tapi kata beliau yang berumur 20 sampai 25 tahun. Isrin khamsa isrin, isrin wala khamsa isrin wahda kita. Jadi yang minat, yang agak bungas lah, yang agak bungas silahkan gitu. Insyaallah, amin amin katanya, amin kata, amin insyaallah. Semoga dapat orang handil insyaallah gitu. Dan juga semua para guru, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada mereka semuanya. Para pecinta, para wali, para thalabatul ilm, calon-calon wali insyaallah, dan para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, sungguh kita patut dan wajib kiranya untuk mengaturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada malam ini adalah malam 21. Malam ganjil, dan malam awal daripada 10 malam terakhir, yang kalau kita itu hidup di zamannya Nabi, lalu kita akan mencari Nabi tidak akan didapatkan dimanapun kecuali dalam masjid, kecuali dalam keadaan mengajar, kecuali dalam keadaan membaca Al-Quran, kecuali dalam keadaan memperagakan akhlak yang mulia, kecuali dalam keadaan berzikir pada Allah. Alhamdulillah, pada malam ini kita awali dengan kita itu bermunajah kepada Allah, berzikir kepada Allah, mendengarkan lantunan-lantunan pujian terkait dengan Nabi kita Muhammad SAW, dengan harapan semoga Allah kabulkan. Dan kami yakin apa yang kita lakukan pada malam ini memantik ridha Allah, memantik barokah Allah, memantik anugerah Allah, sehingga insya Allah dengan berkat apa yang kita laksanakan pada malam ini, yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, man sona'a ma'rufan li bani Abdul Muttalib walam yujazihi fa ana ujazihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang berbuat kebaikan bagi salah satu daripada Bani Abdul Muttalib, kita semuanya kumpul karena haul daripada abah guru kita, Guru Syarwani, dan juga haul daripada guru kita Abu Yasin Muhammad Al Maliki, yang tidak lain adalah salah satu daripada cucu Nabi Muhammad SAW. Lalu kita tidak mendapatkan balasan, kita tidak berharap mendapatkan balasan daripada Abu Yasin Maliki, tapi kita berharap dapat balasan langsung daripada kakendanya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad, aku yang akan membalasnya kelak nanti di hari kiamat. Insya Allah kita mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad. Tidak keluar pun satu orang pun di antara kita, kecuali yang sakit Allah sembuhkan, yang lemah Allah kuatkan, yang sudah tidak kuat lagi Allah kuatkan, zahir batin, atas maupun bawahnya. Semoga Allah berikan kekuatan yang terkait dengan rahmatnya, semoga Allah berikan kesembuhan yang terkait dengan syifanya, dan semoga Allah Ta'ala tidak mengeluarkan kita dari tempat ini kecuali yang belum dapat jodoh sudah waktunya Allah berikan, yang belum mendapatkan keturunan Allah tentukan, yang belum pernah berziarah langsung pada Nabi Muhammad semoga Allah segerakan dan takdirkan, yang belum pernah bermimpi Nabi Muhammad SAW semoga Allah takdirkan berkat Abu Yasin Muhammad Maliki, dan yang belum pernah mendapatkan tempat yang khusus dalam hati Nabi Muhammad semoga Allah tentukan pada malam ini, dan yang belum pernah mendapatkan nadrah khas daripada Allah Ta'ala maka semoga malam ini telah diberikan kepada kita semuanya, sehingga kita keluar dalam keadaan semua dosa kita diampunkan oleh Allah Ta'ala.
hajat kita dikabulkan Allah Ta'ala. Tidak keluar satu orang pun daripada tempat kita kecuali sudah dipastikan insya Allah kita yang termasuk hambanya yang panjang umurnya, sehat badannya, dimudahkan segala urusannya, ditambah dan banyak amalnya, banyak harta bendanya, tajir banjir, tapi nanti di akhirat tidak ada hisabnya, dan meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tadi kita telah dengar banyak daripada Kakanda, guru kita bersama, Guru Jailani, tentang Abuya Said Muhammad Al-Maliki, yang alhamdulillah kami pun juga banyak mendapatkan berinteraksi langsung dan bahkan melihat karomahnya langsung daripada karomah Abuya. Di antaranya cerita terkait dengan kepulangan beliau. Al-Fakir ingin juga bercerita tentang kepulangan Al-Fakir, dimana ketika saya itu pulang dari Madinah, karena semua anak Abuya Habib Hasan itu dianggap anak oleh Abuya Maliki, sehingga uang sakunya pun anak-anaknya Abuya Hasan semuanya dari beliau. Kalau kami pergi ke Makkah, kami tinggal di sana seminggu sampai sebulan lamanya. Kalau kami berada di Madinah dan kebetulan Abuya ke Madinah, kami ditelepon untuk datang bertemu dengannya dan diberikan uang olehnya. Berapa kali kami telah mendapatkan doa langsung darinya, ijazah, semuanya ijazah diberikan kepada kita semuanya, sehingga kami pun pulang juga diperintah oleh Abuya. Kami pulangnya terpaksa, sebetulnya belum waktunya kami pulang, tapi berhubung saya punya Abah Habib Hasan Baharun, dengan akhlaknya, dengan budi pekertinya dan tata keramanya kepada gurunya, beliau itu menulis surat. Setelah beliau itu divonis oleh dokter terkena jantung koroner, sehingga dilarang lagi untuk pergi jauh-jauh karena sudah jantungnya itu parah. Di saat itulah kemudian beliau itu meminta kepada Abuya Said Muhammad Maliki untuk memulangkan Kakanda Abuya Al-Habib Zain yang sekarang memimpin pondok Darul Dakwah. Maka kata Abuya, baik saya pulangkan, tapi dengan syarat Segap harus pulang dulu. Bawa paspornya kepada saya, tunjukkan khuruj nihai ana uraji zaini, yani khud jawazak Segaf gal ilayya ana badin fi khatam, yani khuruj nihai ana uraji akhuk zaini bisyarat hadza. Akhirnya kami terpaksa pulang. Ketika kami pulang, Abuya itu membuka tangannya begini, saya pikir mau meluk saya, maka saya juga buka tangan saya untuk memeluknya, dan ternyata memang saya dipeluknya, tapi masalahnya giginya itu menggigit saya sampai bibir saya itu digigitnya, giginya itu kena sampai gigi saya, jadi lubang sini, darah banyak keluar. Dan Abuya itu sukanya begitu, kalau sudah gemes sama orang itu digigit, hidungnya kayak hidung, telinganya itu digigit sampai berdarah-darah biasanya. Jadi subhanallah, saya itu digigit pas di bibir saya di sini sampai kena giginya. Saya lihat darah banyak. Saya pikir ini harus dioperasi atau dijahit dulu dan sebagainya. Abuya tertawa, ketawa terbahak-bahak ngelihat saya seperti itu karena gemes, karena senang. Jadi kalau sudah senang, Abuya itu mukul. Kalau udah senang, Abuya itu gigit biasanya. Nah, tapi orang tertentu nggak tahu Ustaz Jailani sudah berapa kali digigitnya. Itu biasanya kalau sudah muridnya, apalagi disenangi, itu digigit. Nah, karena memang Abuya itu subhanallah memberikan sir itu lewat itu. Ada satu orang di antara muridnya itu sangat bodoh, tapi sekarang sangat alim. Di mana beliau ini pernah suatu waktu sedang pembacaan hadis Bukhari, kitab Bukhari dibaca, begitu tiba pada gilirannya suruh baca, Iqra, Iqra, diambilnya termos yang besar itu dilemparkan ke kepalanya. Itu yang namanya darahnya itu memancar, sehingga apa? Bawa ke rumah sakit. Subhanallah, dijahit 32 jahitan. Akhirnya Abuya kesian juga, nyesal juga Abuya. Subhanallah, begitu pulang sebulan langsung hafal Quran itu dalam waktu 3 bulan, cerdas orangnya.
Kali ada yang mau daftar silahkan datang ke sini. Saya nggak punya termos tapi ada bangku ini. Semuanya, subhanallah. Akhirnya apa? Saya punya apa bilang begini, Sgaf, itu Abuya ingin memberikan sir kepada kamu. Nanti kamu di masa depan kamu akan menjadi ahli pidato dan ahli orator. Subhanallah. Ada saudara-saudara saya nggak ada yang dakwah keluar kecuali saya sendiri. Berkatnya doa daripada Abu Yasin Muhammad Abdul Maliki dan berkatnya gigitan Abu Yasin Muhammad Maliki. Kenang-kenangannya itu masih ada di sini. Jadi kalau sudah saya cukur kumis saya itu kelihatan itu bekas gigitannya itu kelihatan. Dan semoga nanti di pada mahsyar kita juga bersambung kembali dengan Abu Ya insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Rahimallahu rahmatal abrar. Dan ada lagi satu karomah Abu Ya supaya kita merasa beruntung. Yang kita haul ini bukan orang biasa, seorang yang sangat dicintai oleh Allah dan Nabi-Nya Muhammad SAW, yang banyak kalangan orang kafir yang non muslim yang begitu melihat wajah daripada Abu Ya Maliki, banyak di antara mereka mengatakan, kalau kalian ingin melihat kepada Nabi kalian bagaimana rupanya, lihatlah kepada wajah Abu Yasin Muhammad Al-Maliki. Beruntung yang pernah belajar pada beliau. Saya belajar secara khusus daripada beliau bagaimana kita memuliakan ilmu, bagaimana kita tidak pernah rasa takut kepada orang lain. Beliau yang mengajari kami. Suatu waktu pernah kami datang di suatu majelis yang besar dihadiri oleh sekian ribu, kira-kira 10.000. Saya datang terlambat. Saya datang, saya cari tempat di tengah, bukan di depan, di tengah, di antara ribuan orang itu. Subhanallah, Abu Ya mengambil mic dan mengatakan, Baharun, sehingga saya melihat, dia ngasih tanda kepada saya. Masya Allah, semua orang itu melihat kepada saya. Lihat bagaimana dia itu mendidik muridnya itu. Supaya apa? Supaya kita itu kuat mentalnya. Pernah suatu waktu datang Raja Kuwait ke tempat beliau. Di saat mau sholat isya, saya dipanggilnya, Baharun, suruh jadi imam. Coba lihat, saya suruh jadi imam, di belakang saya Raja Kuwait, bayangkan. Di belakang saya orang-orang besar semuanya gitu. Tapi subhanallah, itulah diantara pengajaran bagaimana seseorang itu tidak pernah takut, mempunyai kepedean yang sangat besar. Dan beliau mengajarkan kepada kita, jangan pernah kita merendah, karena kita tidak membawa ilmu kita, tapi ilmunya Nabi Muhammad. Satu kata saja, satu ibarat saja daripada ilmunya Nabi Muhammad itu lebih afdal, lebih berharga daripada dunia dan seisi. Jangan sampai kita itu membawanya kepada orang kaya, kepada orang-orang pejabat, kemudian dalam keadaan kita menghinakan dan merendahkannya. Muliakan ilmu itu. Ilmu bukan ilmu kamu, tapi ilmunya Nabi Muhammad yang keluar dari mulut mulia Nabi Muhammad. Suatu waktu seperti bulan ini Ramadan, ada satu orang kaya yang kebetulan datang daripada Kuwait, yang dia itu sengaja mau datang kepada Abu Ya dengan bawa uang yang begitu banyak, 500-an real yang dibawa dengan tas koper, mau diberikan kepada Abu Ya. Tapi dia itu niatnya itu tidak baik, maksudnya merendahkan Abu Ya gitu, karena dia itu mentang-mentang bawa uang sehingga mau merendahkan Abu Ya. Sehingga subhanallah, begitu dia datang, Abu Ya, ya marhaba, saya bawa sesuatu untukmu. Apa itu? Coba buka. Dengan bangganya dia merasa seakan-akan, maksudnya Abu Ya harus terima kasih karena sudah diberikan ini uang yang banyak ini. Dibuka. Begitu dibuka, dia merasa bangga dengan uang itu. Maka kemudian apa katanya Abu Ya? Ya walad, muridnya dipanggilnya. Ambil, mana itu koper yang saya bawa ke haram untuk dibagikan ke haram. Bawa sini. Dibawa koper lebih besar lagi. Kamu merasa bangga dengan engkau yang berikan kepada aku? Inilah, ini malam ini saya akan bawa, saya akan bagikan kepada orang-orang di haram sana. Bawa kembali, bawa, kamu bagikan sendiri kepada yang lainnya. Itulah Abu Ya mengajarkan Izzul Ilm. Ketika pertama kali datang ke Jakarta, maka Abu Ya tinggalnya di mana? Ke tempat Al-Hawi, nggak enak. Ke tempat Habibur Rahman bin Syekh, nggak enak. Maka apa yang dilakukan oleh Abu Ya? Dia itu menyewa hotel yang paling mahal di Jakarta. Dia menyewa kamar yang paling mahal di hotel itu. Pada waktu itu masih Hotel Syahid yang paling mahal. Dia menyewa kamar itu bukan untuk bersenang-senang, tidak. Bahkan
kasurnya pun itu ditempati, kasur diturunkan di bawah, dia tidur di bawah. Tapi apa? Untuk menghormati keilmuan. Oleh karenanya sekarang kadang-kadang mohon maaf, kalau ngelihat ada guru-guru kita, ustaz-ustaz kita pakai mobil bagus sedikit, baru juga mobil Fortuner sudah dibicarakan. Masih bangun pondok kok sudah bangun Fortuner. Ini kan salah pemahamannya. Enggak menghormati keilmuan. Ilmu yang dibawa oleh para ustaz itu ilmunya siapa? Ilmunya Nabi Muhammad. Yang seandainya dikatakan oleh Nabi Muhammad sendiri, al ulama warasatul anbiya, innamal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman, innama warasul ilma, faman akhadahu faqad akhadha bihaddin wafir. Para nabi tidak mewariskan harta benda, tapi mereka mewariskan ilmu, dan para ulama itu adalah pewarisnya nabi. Kalau seumpama nabi sekarang ada, kita mau naikkan mobil apa? Apa yang kita akan gunakan? Mobil apa yang akan membawa Nabi Muhammad? Kalau seumpama kita punya, kita mampu, mau naikkan mobil apa? Harusnya seperti itu kita lakukan pada para ulama ini. Bukan menghormati mereka, menghormati ilmunya Nabi Muhammad. Itu maksudnya. Sehingga beliau itu menghormati dirinya, menghormati ilmunya seperti itu. Sehingga pantas kalau Nabi Muhammad SAW bersabda, man akrama ghaniyan salian faqad zahaba sulusa dinih. Barang siapa yang menghormati orang kaya yang soleh, orang kaya yang soleh menghormati karena kekayaannya, bukan karena kesalehannya, karena kekayaannya, supaya dia itu dikasih duit, dia itu sampai merendah, menghormati dan sebagainya. Maka kata Nabi Muhammad, berarti 2/3 agamanya akan hilang darinya. Abu Yazid Muhammad Maliki adalah seseorang yang sangat-sangat dicintai oleh Nabi Muhammad. Di antara karomah dan tanda cintanya Nabi Muhammad kepada cucunya tersebut, suatu waktu di Turki itu ada Thariqah Rifaiyah, di mana Thariqah Rifaiyah itu sangat banyak pengikutnya, sampai sekitar 400.000 orang. Meninggallah mursyidnya. Ketika meninggal mursyidnya, bingunglah mereka siapa yang akan menggantikan mursyid yang baru ini. Berbeda pendapat di antara murid-muridnya. Ada yang mengatakan anaknya, ada yang mengatakan murid terlamanya sudah 40 tahun namanya bersama gurunya itu, ada yang mengatakan yang lainnya dan sebagainya, sampai akan menyebabkan perpecahan di antara mereka. Akhirnya kemudian orang tua yang menjadi teman-teman daripada gurunya tersebut, mursyid tersebut, dipasrahkan untuk beristikharah siapa yang akan menggantikannya. Subhanallah, istikharah malam pertama mimpi Rasulullah SAW. Kata Nabi Muhammad, yang akan menjadi pengganti sebagai mursyid adalah anakku Muhammad di Mekah. Dia bangun, yang namanya Muhammad di Mekah kan banyak, Muhammad siapa? Maka kemudian dia istikharah lagi. Malam yang kedua dia bermimpi lagi. Kata Nabi Muhammad, yang akan memimpin kalian sebagai mursyid adalah anakku Muhammad yang ada di Makkah. Tadi disebutkan Muhammad saja, anakku Muhammad. Muhammad di Makkah juga banyak. Siapa yang masuk ke Muhammad ini? Subhanallah, malam ketiga istikharah lagi. Maka kemudian bermimpi lagi. Nabi Muhammad berkata, yang akan menjadi mursyid kalian adalah putraku Muhammad Alwi Al-Maliki di Makkah. Maka kemudian beliau datang, kata Sayyid Muhammad Maliki, baik, saya akan mau jadi mursyidmu, tapi dengan syarat Rifaiyah kami gabungkan dengan Alawiyah, sehingga menjadilah Rifaiyah Alawiyah yang ada di Turki sekarang itu dulunya termasuk mursyidnya adalah Abu Yazid Muhammad Maliki dengan petunjuk daripada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah kita semuanya datang untuk menghaulinya pada malam ini. Nggak rugi, datang dari rumah jauh-jauh, nggak rugi. Insya Allah hajat kalian semuanya akan dikabulkan Allah Ta'ala. Alhamdulillah, hadat madakan. Kalau kita hadir di dalam haul seorang wali, ziarah seorang wali, datang kepada seorang wali, sekejap saja kita datang ke sana, kita akan mendapatkan 70 kemuliaan. Paling rendahnya kita pulang dari tempat itu dalam keadaan semua dosa kita diampunkan oleh Allah Ta'ala. Akan tapi ada satu pelajaran yang harusnya kita petik pelajarannya. Apa itu? Saya mau bertanya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, Pak, Bu, anakku sekalian, para santri, kalian hidup di dunia ini berapa kali? Mau hidup di dunia ini berapa kali? Kenapa diam semua? Berapa kali? 2 kali?
Sekali saja. Sekali ini mau digunakan untuk apa? Mau jadi buruh? Mau jadi pejabat? Mau jadi apa? Kita ini akan menjadi bagian daripada sejarah. Masing-masing dari kita akan menjadi bagian daripada sejarah. Tidak ada seorang pun dari kita meninggal dunia kecuali pasti akan disebut oleh orang. Dan semoga kita disebut dan sejarah kita yang baik, bukan disebut tapi sejarah kita tidak baik. Akan disebut ini orang suka iri, ini orang suka menghadangi ustadz, menghalangi ustadz, ini orang membenci pada ulama, ini orang benci pada zuriat Nabi. Akan terus kita akan disaksikan. Kenapa? Antum syuhadaullahi alal ardi. Kalian itu adalah saksi Allah di muka bumi yang nanti akan minta persaksian di depan Allah Ta'ala. Sehingga lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika melihat ada satu jenazah, ditanya, bagaimana menurut kalian ini jenazah? Oh, dia itu baik ya Rasulullah. Wajabat. Datang lagi satu jenazah, bagaimana menurut kalian ini jenazah ini? Sayangnya dia itu kurang baik ya Rasulullah. Wajabat. Maka kemudian ditanya oleh sahabat Nabi, ya Rasulullah, kenapa kau katakan wajabat dua kali? Terkait dengan apa itu wajabat? Wajabat apa itu ya Rasulullah? Maka dijawab, yang pertama, kalian saksikan orang itu daripada orang-orang yang baik, maka dia wajib masuk surga. Yang kedua, kalian saksikan ini adalah orang yang tidak baik amalnya, tidak bagus amalnya, wajabat masuk neraka, kata Nabi Muhammad. Kita ini akan menjadi salah satu daripada kesaksian. Gak mungkin kita tidak disaksikan oleh keluarga, gak mungkin. Oleh karena apa? Saksi pertama Allah, yang akan dituntut oleh Allah, yang akan diberdirikan oleh Allah, yang akan ditanyakan pertama kali oleh Allah terkait dengan kita, keluarga kita, terutama orang tua kita. Beruntung yang masih punya orang tua, beruntung. Ridhonya Allah semuanya di tangan orang tua. Ingat baik-baik, Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu arda, ketika ibunya meninggal dunia, beliau menangis sampai histeris. Sehingga ditanyakan oleh muridnya, ya Imam, engkau adalah qudwa, engkau adalah tauladan, tapi engkau menangis seperti itu? Engkau bisa ditiru, engkau bisa dicap yang baik, yang tidak baik oleh orang. Apa jawabannya? Aku tidak peduli. Aku bukan menangis karena ibuku, aku bukan menangis karena orang yang mencintai aku dan aku mencintainya, tidak. Tapi aku menangis karena satu pintu surga Allah sudah ditutup untukku. Tunggulah saat-saat itu. Tunggulah saat-saat ketika ibu kita meninggal dunia. Tinggal nunggu waktu. Kalau kita nggak meninggal dunia duluan, dia yang akan meninggal dunia, atau ayah kita yang meninggal dunia duluan. Setiap ibu meninggal ada seruan di atas sana, di mana seruan itu berbunyi, telah meninggal ibumu yang karenanya aku mudahkan kau mendapatkan rezekimu. Telah meninggal ibumu yang karenanya aku mudahkan kau mendapatkan derajat yang tinggi di sisiku. Telah meninggal ibumu yang karenanya aku mudahkan kau melebur dosa-dosamu. Telah meninggal ibumu yang karenanya aku mudahkan kau mendapatkan pahala yang banyak di sisiku. Sekarang dia sudah tidak ada lagi, carilah itu semuanya dengan susah payah. Berapa kali kita bikin kecewa, berapa kali kita berbuat sesuatu tanpa pengetahuannya, berapa kali kita tidak menomorsatukannya, berapa kali kita tidak mengutamakannya, bahkan kita mengutamakan istri kita daripada ibu kita. Ketika mereka dalam keadaan tua seperti itu, menuntunnya pun dalam keadaan malu kadang-kadang. Baru sebentaran saja kita itu menunggunya, kemudian kita merasa sudah cukup, padahal ibu kita dulu dengan tidak ada rasa jijik sama sekali, dia mencebok kita dalam keadaan tidur nyenyak, bangun untuk kita. Tidak makan orang tua itu kecuali kita yang makan duluan. Sehingga pantas kalau seumpama ada anak yang durhaka pada orang tuanya, Allah tidak akan mengampuninya. Walaupun masuk 1000 kali bulan Ramadan, walaupun apapun yang dilakukannya, tidak akan dibiarkan Allah Ta'ala untuk diterima, sama sekali tidak akan diterimanya. Sehingga Nabi Muhammad bersabda, "Falyamalil baru ma sya'an ya'mal falan yadkhulan nar."
Silahkan anak yang berbakti pada orang tuanya, lakukan dosa apa saja, tidak akan masukkannya dalam neraka, dan sebaliknya. Silahkan orang yang durhaka pada orang tuanya, lakukan kebaikan apapun, tidak akan masukkannya ke dalam surga. Mereka lah saksi yang pertama. Istri kita saksi yang pertama ditanyakan. Anak-anak kita, justru yang kepada mereka kita kadang seakan-akan mereka yang harus ikut pada saya, mereka yang harus tunduk kepada saya, mereka yang harus ikut aturan saya. Mereka lain disebutkan Nabi Muhammad, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian siapa? Siapa yang terbaik di antara kita? Bukan yang terbaik di tetangga, tidak. Yang terbaik di antara mitra kerja, tidak. Yang terbaik di antara kita adalah terbaik pada keluarganya. Kalau kita sudah dikatakan engkau adalah anak yang terbaik, engkau adalah saudara yang terbaik, engkau adalah ayah yang terbaik, engkau adalah ibu yang terbaik, engkau adalah anak yang terbaik, engkau adalah saudara yang terbaik, berarti kita adalah terbaik di sisi Allah. Tapi kalau kita terbaik di mitra kita, kita terbaik di tetangga kita, kita terbaik di lainnya, tapi di keluarga kita, kita termasuk yang jelek, maka kita termasuk yang jelek di sisi Allah. Karena kita melakukannya bukan karena Allah. Buktinya kepada keluarga yang begitu banyak kebaikannya untuk kita, dia melakukan seperti itu. Kepada orang lainnya sedikit kebaikannya, kita melakukannya, mereka berbeda, lebih baik pada yang di keluarga. Abu Yazid Muhammad Maliki, beliau tidak rela, beliau sangat mencintai anak-anaknya. Beliau sangat marah kalau seumpama kami, murid-muridnya, kemudian mentang-mentang kami diundang oleh orang kaya, Abuya, kemudian kami diletakkan di tempat yang lainnya, bukan bersama Abuya. Marah Abuya. Apa kata Abuya? Haula auladi, bukan muridku, auladi. Kalau seumpama ada di antara mereka yang diberikan uang, maka Abuya marah. Kenapa? Memang aku tidak mampu memberikan uang kepada mereka sehingga perlu uangmu. Sangat cinta kepada anak-anaknya. Itulah gambaran bagaimana seseorang itu yang nantinya akan diminta kesaksian. Kenapa? Kita akan disaksikan, kita akan dipersaksikan, orang-orang sekitar kita akan menyaksikan kita semuanya. Setiap hari kita akan diuji, setiap hari kita akan dicoba dengan harta benda, dicoba dengan perasaan, dicoba dengan kesehatan, dicoba dengan keluarga, dicoba dengan tetangga, dicoba dengan sahabat, dicoba dengan semuanya. Bagaimana mungkin kita akan bisa melewati ujian-ujian tersebut, cobaan-cobaan tersebut? Kita nggak pernah dengar, nggak pernah dekat pada para ulama. Bagaimana kita bisa melewatinya? Bagaimana Nabi Muhammad melewati ujian demi ujian? Semuanya ada perintahnya, semuanya ada sumbernya, tapi kita jauh daripada para ulama. Bagaimana mungkin kita akan bisa lewat? Oleh karena itu para hadirin muliakan Allah Ta'ala, pertanyaannya adalah berapa kali kita akan hidup di dunia? Sayangnya cuma sekali. Berapa kali kita akan masuk ke kuburan? Sayangnya juga cuma sekali. Berapa kali kita ada di pada mahsyar? Sayangnya juga sekali. Berapa kali kita akan mengalami suatu keadaan yang disebutkan oleh Nabi Muhammad, al-qiyamah sughra, kiamat kecil. Setiap orang pasti akan mengalami kiamat kecil. Apa itu? Kematiannya. Di saat semua orang keluarganya meninggalkannya, tidak peduli kepadanya. Kalau ada yang menangis, mungkin hanya 3 hari saja, lalu hilang itu sudah kesedihan. Yang ada mereka rebutan warisan kita. Sekali kita hidup, bagaimana kita tidak memaksimalkan satu kali kesempatan ini? Bagaimana kita akan memaksimalkan kalau kita tidak pernah belajar kepada para ulama, nggak pernah nyantri, nggak pernah membaca tentang Nabi Muhammad SAW? Bagaimana bisa kita itu melewatinya? Oleh karena itu, mau kita gunakan untuk apa? Anak kita akan hidup juga sekali, tidak 2 kali. Mau digunakan untuk apa? Kita sudah lupa bahwasanya Allah dengan murahannya, Allah dengan rahmatnya memberikan kita kesempatan 2 kali. Kesempatan pertama kita yang mencarinya. Apapun yang kita lakukan untuk kita, bukan untuk orang lain, untuk kita. Kita berbuat dosa, tunggu saatnya kita akan mendapatkan imbasnya. Kita melakukan kebaikan, kita yang akan mendapatkan ganjarannya daripada Allah Ta'ala. Kita akan bahagia, kita akan merasakannya. Sedangkan keluarga kita akan mendapatkan imbasnya, mendapatkan efek baiknya saja. Tapi kita yang akan dipertanyakan, kita yang akan dihisapnya, kita akan diganjarnya, kita yang akan dibalasnya untuk kita semuanya. Itu kesempatan kita yang pertama.
Kesempatan yang kedua, tatkala kita berada di kuburan. Kenapa kita pikirkan untuk makan besok apa? Dari sekarang sudah kita pikirkan, besok saya mau makan apa, besok sahur apa, besok buka apa. Kenapa kita tidak memikirkan nanti setelah saya meninggal apa yang saya dapatkan daripada pahala? Kenapa kita tidak memikirkan? Kita menunggu daripada anak-anak. Lihat bagaimana anak kita sendiri saja. Begitu orang tuanya meninggal, janji dia, saya setiap hari mau ziarah kepada ayah saya, ibu saya telah meninggal. Janji doang pertama kalinya. Habis itu yang tadinya setiap hari kemudian seminggu sekali, yang tadinya seminggu sekali akhirnya 3 minggu sekali, akhirnya sebulan sekali, akhirnya setahun sekali, akhirnya bahkan 2 tahun sekali. Kita berharap kepada mereka. Kesempatan kedua masih ada, kita sekarang sedang merajutnya, kita sekarang sedang membinanya, kita sekarang sedang mempersiapkannya. Di mana kesempatan kedua? Ini rumahnya Allah dan Nabi-Nya Muhammad. Silahkan tanya ke bagian pertanahan, silahkan tanya ke bagian kelembagaan pemerintah, apakah pondok ini milik guru ilmi sehingga bisa diwariskan? Tanyakan. Ini yayasan, ini wakaf untuk Allah dan Rasulnya, ini milik Allah dan Rasulnya. Ini kesempatan kalau kita bantu selama masih digunakan pondok ini terus mengalir. Saya punya abah Habib Hasan Baharun yang mendirikan pondok pesantren Darul Ghodawah yang sekarang jumlahnya muridnya 12.500 dari mulai MI sampai pasca sarjana. Bahkan pondok kami Dalwah menjadi pondok kedua setelah pondok Gontor yang ada program doktornya di Indonesia semuanya. Coba lihat, 12.500 sholat, 12.500 ngaji, 12.500 membaca, 12.500 mutola'ah, 12.500 bahkan bertasbih, bahkan tidur pun, main pun, semuanya ditulis pahala. Kenapa? Mereka adalah thalibul ilm, dan sebelum dicatat amal pahalanya, di dalam catatan amal pahala mereka dikirim dulu kepada Abuya Habib Hasan Baharun. Berapa banyak setiap hari dapatkan? Ini yang dibangun oleh guru ilmi, ini yang beliau peruntukkan untuk ayah dan ibunya nanti. Karena dia dipersiapkan oleh ayah ibunya. Apa yang kita persiapkan untuk nanti? Apa yang kita harapkan? Apa yang kita tunggu nanti di kubur? Oleh karena itu para hadirin mulia Allah Ta'ala, marilah kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga dengan berkat kita menghadiri haul Abuya, semoga kita dengan menghadiri perayaan yang sangat mulia pada malam ini, yaitu Nuzul Quran, merupakan mukjizah yang abadi baik di dunia sampai di akhirat nanti. Ya Allah, kami datang semuanya dengan banyak dosa ya Rabb. Berapa banyak di antara kami yang menghinakan dan merendahkan. Begitu datang orang-orang yang bukan terkait denganmu ya Rabb, kami hormati, kami muliakan. Tapi begitu datang yang terkait dengan Nabi Muhammad SAW, kami hinakan, kami rendahkan. Ya Allah, berapa banyak di antara kami yang merendahkan semua simbol-simbol agamamu. Ya Allah, berapa banyak di antara kami yang tidak membaca Quran kecuali hanya sekarang ya Allah, bulan ini ya Rabb. Sebelumnya kami tidak menyentuhnya. Bahkan banyak di antara kami ketika masuk bulan Ramadan, ketika kami ambil Quran pertama kali, kami harus membersihkannya karena banyak debu yang melengket di Quran kami. Ya Allah, berapa banyak di antara kami bahkan sholat tapi tidak tahu dengan rukun sholatnya, puasa tapi dia tidak tahu dengan rukun puasanya. Berapa banyak di antara kami yang membentak-bentak orang tuanya, yang melukai perasaan orang tuanya. Berapa banyak di antara kami yang menghinakan para anak yatim, seakan-akan mereka itu mau dan berkehendak serta bahagia menjadi anak yatim. Siapa yang mau di antara kita untuk menjadi anak yatim? Berapa kali kami tidak peduli dengan mereka? Berapa kali kami tidak peduli dengan orang yang tidak bisa makan kecuali hanya 1 kali? Ya Allah, berapa banyak di antara kita yang sudah menyampaikan, di situ ada majlis taklim, di situ ada haul, di situ ada perayaan-perayaan yang kalau kita datang kami bisa mendengar ayat suci yang dilantunkan, kami bisa mendengar hadis-hadis yang dibacakan, tapi kami enggan untuk menghadirinya. Ya Allah, padahal itu sudah datang undangan darimu. Ya Allah, bahkan kami sebagai orang tua, anak-anak kami menuntut kepada kami bahwasanya anak kami ingin masuk pondok, kami menolaknya. Ya Allah, banyak di antara kami tidak sadar bahwasanya apa yang telah kami lakukan pasti kami akan rasakan di masa depan, baik di masa depan di dunia maupun kelak nanti pada mahsyar. Ya Allah, banyak di antara kami yang menyesal, tapi sayangnya penyesalan itu datang kemudian orang tua kami sudah tidak ada.
Kami ingin meminta maaf orang tua kami sudah tidak ada. Kami ingin mencium kakinya, orang tua kami juga sudah tidak ada. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Banyak di antara kami yang melakukan dosa, tapi kami tidak sadar bahwa itu dosa. Ya Allah, malam ini adalah malam 21, malam-malam yang diagungkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana pada malam-malam ini banyak di antara mereka para auliamu yang kau tampak dan kau pandang dengan rahmatmu ya Allah. Pandanglah kami dengan nazar rahmatmu ya Allah. Walaupun hanya sekali pandanglah kami ya Allah. Nabi-Mu telah menjamin kepada kami, jika ada satu pandangan daripada pandangan-Mu kepada kami, satu kali saja sama sekali tidak akan tersentuh dengan api neraka selama-lamanya ya Allah. Jadikanlah kami termasuk semacam itu. Walaupun kami berkata saya tidak pantas, berapa banyak tangan kami gunakan untuk berbuat maksiat, berapa banyak kata mata kami menggunakan untuk maksiat, berapa banyak lintasan hati kami yang Kau pasti mengetahuinya ya Allah, kami gunakan untuk bermaksiat. Berapa banyak kami gunakan anggota tangan kami, anggota kaki kami, semuanya kami gunakan untuk bermaksiat. Berapa kali banyak, tidak terhitung banyaknya ucapan kami yang kami ucapkan, padahal itu adalah sebuah kebohongan, sebuah fitnah, sebuah ghibah yang Engkau telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Mayalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Tidak terucapkan satu kalimat pun kebohongan, ghibah, fitnah, namimah, provokasi, semuanya pasti kecuali akan dimintai pertanggungjawaban oleh-Mu ya Allah. Di saat itu Nabi Muhammad SAW telah bersabda, "Ma minkum min ahadin illa wa sayukallimuhu rabbuh wa laysa bainahu wa bainahu turjuman." Tidak ada seorang pun di antara kita kecuali pasti akan dimintai pertanggungjawaban langsung oleh Allah. Allah yang bertanya, kami akan menjawab. Tidak ada perantara di antara kami, tidak ada malaikat yang dekat, tidak ada nabi yang sangat dekat pada Allah, tidak ada, kami akan menjawabnya ya Allah. Nabi Muhammad telah menggambarkan kepada kami layaknya orang yang bingung, dia menoleh ke kanan dan menoleh ke kiri. Ya Allah, jangan jadikan kami termasuk orang yang bingung pada saat itu ya Allah, di depan seluruh manusia ya Allah. Jadikanlah kami termasuk yang tidak bingung pada saat itu ya Allah, dan masukkanlah kami dalam surga dengan tanpa hisab ya Allah. Memang walaupun hanya mengangkat tangan saja kami tidak pantas. Berapa banyak dosa yang kami lakukan. Kalau Syekh Bakar bin Salim yang dikatakan beliau itu tidak pernah sholat subuh kecuali dengan wuduknya isya selama 40 tahun lamanya, tidak pernah kosong daripada itu. Beliau yang setiap malam mengisi masjid-masjid yang ada di Tarim, yang jumlahnya itu 360 masjid, airnya semuanya diisi setiap malamnya, tapi beliau tidak pernah mengangkat wajahnya ke atas langit karena malu kepadamu ya Rabb. Karena beliau termasuk tidak pernah berbuat dosa. Bagaimana dan kami yang banyak dosa ya Allah. Kami dengan bangganya, dengan beraninya kami mengangkat wajah kami kepadamu ya Allah, ke atas langit ya Allah. Ya Allah, memang benar kamilah orangnya, kami banyak dosa. Entah dosa kami berapa ya Allah, tapi kami yakin Engkau adalah Ghafurun Rahim. Engkau adalah Ghafurun Rahim. Engkau adalah Ghafurun Rahim. Ya Allah, demi Allah, kami katakan bahwasanya tidak terlintas untuk kami sekarang berdoa kecuali Engkau yang melintaskannya ya Allah. Dengan rahmat-Mu ya Allah, dengan taufik-Mu ya Allah, dengan hidayah-Mu ya Allah. Di saat lidah ini sudah keluh, di saat mata ini sudah terpejam, di saat tangan ini sudah tidak bergerak lagi, ya Allah, rahmatilah kami ya Allah. Hanya rahmat-Mu yang bisa menyelamatkan kami ya Allah. Anak-anak kami sudah orang lain, bukan siapa-siapa lagi. Ya Allah, hanya rahmat-Mu yang bisa menyertai kami dan amal kami ya Allah. Berikanlah kami hidayah, berikanlah kami inayah, berikanlah kami kekuatan, berikanlah kami benteng, sehingga kami terbentengi daripada setan-setan dan juga godaan hawa nafsu itu ya Allah. Ya Allah, Engkau telah berjanji di dalam Al-Quran, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku akan meliputi segala sesuatu. Bukankah kami ini sesuatu ya Allah? Bukankah kami adalah hamba-Mu ya Allah? Bukankah kami salah satu daripada yang Kau ciptakan ya Allah? Kami mohon rahmat-Mu ya Allah, kami mohon rahmat-Mu ya Allah. Kami merasa iba dan kasihan kepada masyarakat kami, saudara kami di Indonesia ini ya Allah.
Mereka tertimpa dengan berbanyak macam-macam bencana-bencana. Bencana corona yang belum selesai sampai sekarang. Ya Allah, angkatlah ya Allah dari kami ya Allah. Angkatlah ya Allah dari kami ya Allah. Karena corona berapa banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Berapa banyak di antara mereka yang kehilangan keuangan. Berapa banyak di antara mereka kehilangan bahkan nyawa. Ya Allah, mereka adalah saudara-saudara kami ya Allah. Berikan kekuatan kepada kami semuanya. Jadikanlah mereka ingat bahwasanya ini semua terjadi supaya mereka ingat dan kembali kepadamu ya Allah. Kami mewakili mereka, kami akan kembali kepadamu ya Allah. Kami akan jujur kepadamu ya Allah. Kami ingin kembali kepada jalanmu yang benar ya Allah. Ya Allah, tuntunlah kami, berikanlah kami hidayah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma innaka ta'lamu asrarana wa alaniyatana faqbal ma'ziratana wa ta'lamu hajatina batina su'alana wa ta'lamu ma fi anfusina wa fil lana dhunubana. Allahumma nas'aluka imanan yubashiru qulubana wa yaqinan sadiqan hatta na'lamu annahu laysa illa ma katabta alaina wa ridha bima qasamta alaina ya dzal jalali ikram. Allahumma aghzi fi qulubina raja'ak wa aqta raja'na man siwak hatta la narju ahadan ghairak. Allahumma tawfatan quwwatuna wa kasra anhu amaluna wa lam tantahi lairubatuna wa lam tablughu masalatuna wa lam yajri ala asiratina mimma ataita ahadan min awwalina wal akhirin min al yaqin fa hussana bihi ya rabbal alamin fa hussana bihi ya rabbal alamin fa hussana bihi ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.